transformasi energi dalam sel, dan metabolisme sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia, makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil merupakan bagian atau organel sel tumbuhan, umumnya terdapat pada organ daun. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis tersebut. Energi kimia tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi glukosa, hasil reaksinya menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Struktur mitokondria terdiri dari matriks, membran dalam, membran luar, ruang antarmembran, krista, dan DNA. Di dalam matriks mengandung beratus-ratus enzim yang diperlukan untuk oksidasi pirufat dan asam lemak, dan siklus asam sitrat. Di dalam matriks juga mengandung beberapa kopi genom DNA yang identik, ribosom mitokondria, tRNA, dan beberapa enzim yang diperlukan untuk ekspresi gen mitokondria. Membran dalam. Struktur membran dalam berlipat-lipat membentuk krista, mengandung 3 protein utama, yaitu pertama, protein yang berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi. Kedua, protein pada kompleks enzim ATP sintase untuk pembuatan ATP dalam matriks. Ketiga, protein transport spesifik untuk regulasi lintasan metabolit dalam keluar matriks bersifat selektif permeabel, mengandung kardiolipin, penyusun 10% dari lipid membran dan membuat membran bersifat impermeabel terhadap ion. Membran luar mengandung sejumlah besar channel forming protein yang dinamakan porin, mengandung protein bersifat permeabel untuk semua molekul. Molekul dapat masuk ke intermembran space tetapi tidak dapat melewati inner membran karena bersifat impermeabel. Mengandung enzim yang berperan dalam perubahan substrat lipid menjadi bentuk yang dapat dimetabolisme dalam matriks. Ruang antar membran mengandung sejumlah enzim yang menggunakan ATP
melalui matriks untuk fosforilasi nukleotida lain. Fungsi mitokondria ialah sebagai respirasi seluler, pembentukan energi atau ATP, metabolisme asam lemak kalsium, memiliki DNA yang bersifat maternal. Pada gambar tersebut menunjukkan fungsi mitokondria. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis. Karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim dan berlangsung melalui respirasi, katabolisme, dan sintesis atau anabolisme. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Untuk dapat berfotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida guna menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Air dan mineral dari dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan hijau melalui bulu-bulu akar, kemudian didistribusikan melalui jaringan silem ke daun. Air diserap oleh akar melalui jaringan silem. Kemudian diteruskan ke batang melalui jaringan silem menuju daun. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas berwarna hijau karena di dalamnya terdapat pigmen berwarna hijau yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang dapat menyerap energi cahaya. Cahaya, karbon dioksida atau CO2, dan air dari dalam tanah diubah menjadi gula atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Struktur kloroplas terdiri dari membran ganda dan matriks cair yang disebut stroma. Di dalam matriks cair terdapat tilakoid atau lapisan atau membran. Tilakoid akan membentuk grana atau kumpulan tilakoid. Di dalam grana itulah terdapat klorofil.
Glukosa merupakan bahan makanan untuk membentuk sel-sel baru. Sebagian glukosa akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk zat tepung atau amilum dan dapat digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut.